Dikatakan oleh Ibnu Athaillah di sini termasuk tanda-tanda matinya hati. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dibahas di dalam masalah tasawuf, di dalam ilmu tasawuf, ketika membahas masalah hati, bukan hati yang kalau kalian sakit liver dia yang terserang, bukan. Itu kan merupakan anggota badan. Tapi yang dinamakan al-qalb, yang dibahas oleh ulama tasawuf adalah mata hati. Mata hati ya kawan. Jadi bukan hati yang jika hati tersebut membengkak maka mata kalian menjadi kuning, kuku kalian menjadi kuning ya, alias kena penyakit liver, bukan itu. Tapi mata hati maksudnya. Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Kamu tidak merasa sedih ketika tertinggal melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, di sini pertanyaan ya, kawan. Kenapa Al-Imam Ibnu Athaillah tidak mengatakan tanda matinya hati adalah tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan? Kenapa beliau mengatakan adamul huzni, tidak bersedih hati ketika tertinggal daripada melakukan kebaikan-kebaikan? Jadi sekali lagi, kenapa beliau ini tidak mengatakan tanda matinya hati kamu tidak melakukan kebaikan? Kenapa kok beliau mengatakan tidak bersedih ketika kalian tertinggal melakukan kebaikan? Nah, di sini Syekh Muhammad Said Ramadan Buti beliau menerangkan dengan cukup baik. Kata beliau, jadi ya kawan, jika orang tidak melakukan kebaikan, itu masih tidak bisa dijadikan tanda bahwa orang tersebut telah mati hatinya. Sekali lagi, ada orang misalnya ahli maksiat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, ketidaksolatan orang tersebut, dia meninggalkan sholat, itu masih belum bisa dijadikan tanda bahwa orang tersebut telah mati hatinya. Taib. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sunnatullahnya, manusia dikasih yang namanya nafsu. Kemudian Allah juga menciptakan yang namanya setan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan juga yang namanya qarin. Allah menciptakan juga yang namanya jin. Nah, jadi ya ikhwan, mungkin saja ada orang hatinya hidup tetapi kalah dengan 4 tentara yang jelek ini. Sesungguhnya dia hatinya masih hidup, tapi karena namanya manusia, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah kita ini menghadapi tipu daya setan, menghadapi tipu daya nafsu, menghadapi tipu daya jin, tentu jin yang kafir, menghadapi tipu daya wanita, menghadapi tipu daya harta, menghadapi tipu daya dha'ifa, lemah kita ini. Sehingga mungkin saja ada seorang manusia hatinya masih hidup tetapi dia karena kalah oleh musuh-musuh yang memang oleh Allah diciptakan untuk menjerumuskan manusia kepada jurang kemaksiatan, dia bermaksiat kepada Allah, yakni dengan cara meninggalkan ibadah. Jadi sekali lagi, itulah mengapa Al-Imam Ibnu Athaillah di sini tidak mengatakan tanda matinya hati jika manusia meninggalkan ibadah, tidak. Tetapi tanda matinya hati jika manusia tidak merasa sedih di dalam hatinya ketika meninggalkan ibadah. Sebaliknya, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, termasuk tanda matinya hati, kalian tidak merasa menyesal ketika terjerumus kepada kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah tidak mengatakan tanda matinya hati adalah
kalau orang terjerumus kepada kemaksiatan. Tidak. Kenapa? Lianna min sya'nil insan fi'lul maksiyah. Termasuk perbuatan manusia memang fi'lul maksiyah. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Yang dipakai oleh Habibuna Muhammad khata'un. Khata'un kalau dalam ilmu nahu sirah mubalaghah. Semua bani Adam, setiap bani Adam suka melakukan kekeliruan. Suka melakukan kekeliruan. Jadi melakukan kekeliruan itu bukan tanda bahwa orang tersebut telah mati hatinya. Tapi tanda bahwa Bani Adam telah mati hatinya kalau dia tidak menyesal, kalau dia tidak bersedih ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan.